PPN 12% ini akan memberikan dampak besar kepada rakyat kecil karena ini meningkatkan nilai barang. Kemudian ini menimbulkan pertanyaan yang krusial ya, seperti judul bukunya Pak Prabowo. Apakah memang ada paradoks antara kebijakan dan pidato-pidatonya Pak Prabowo gitu? Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo tidak mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12% ini? Tapi kan tetap menjadi pertanyaan, kenapa harus serumit itu agar memberikan kesan tidak naik PPN ini menjadi 12% melalui hitung-hitungan akrobatik yang membuat persoalan itu menjadi semakin rumit. Apalagi dengan statementnya pemerintah soal kenaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, sementara sudah ada PPN BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, gue Musfir Romdoni. Sekarang sebagai analis sosial politik di salah satu think tank bernama Institute for Security and Strategic Studies. Di kesempatan ini mau mengulas ya soal PPN 12%. Ada dua hal krusial yang sekiranya menarik untuk dibahas soal PPN 12% ini. Yang pertama ini soal adanya semacam paradoks dari sikap yang diambil Presiden Prabowo gitu. Karena dalam setiap pidato, statement, beliau ini selalu menekankan soal patriotisme dan nasionalisme, di mana dia mengatakan di setiap kebijakannya nanti ketika menjadi presiden, yang tentunya adalah sekarang, dia pasti akan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil. Sementara seperti yang menjadi banyak kritik banyak pihak, PPN 12% ini akan memberikan dampak besar kepada rakyat kecil karena ini meningkatkan nilai barang, yang dimana ada ancaman-ancaman soal kenaikan barang kebutuhan pokok dan seterusnya gitu. Kemudian ini menimbulkan pertanyaan yang krusial ya, seperti judul bukunya Pak Prabowo. Apakah memang ada paradoks antara kebijakan dan pidato-pidatonya Pak Prabowo gitu? Karena memang undang-undang yang mengatur kenaikan PPN 12% ini disahkan di era pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa Pak Prabowo tidak mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12% ini? Yang unik adalah, meskipun Pak Prabowo tidak mengeluarkan Perpu, tetapi dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, ini diatur soal adanya matematika akrobatik, di mana setiap barang itu akan dikali 11/12 dulu, kemudian baru dikali 12%. Yang mana hasilnya ini sebenarnya mirip-mirip dengan sebenarnya nggak ada kenaikan 12%, melainkan menjadi 11% gitu. Tapi kan tetap menjadi pertanyaan, kenapa harus serumit itu agar memberikan kesan tidak naik PPN ini menjadi 12% melalui hitung-hitungan akrobatik yang membuat persoalan itu menjadi semakin rumit. Apalagi dengan statementnya pemerintah soal kenaikan PPN ini hanya untuk barang mewah, sementara sudah ada PPN BM gitu, yang mengatur memang kenaikan nilai terhadap barang mewah, sehingga ya terjadi tumpang tindih peraturan di sini. Ini kan menjadi sesuatu yang begitu rumit gitu. Kenapa tidak mengambil jalur yang ringkas, yang sangat elegan di mata publik? Saya keluarkan Perpu misalnya, kata Pak Prabowo, kemudian menunda atau bahkan membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Nah, di sini kita kalau melakukan semacam interpretasi ini dalam studi komunikasi politik ya, karena memang konsentrasi saya banyak di komunikasi politik. Alasan Pak Prabowo kenapa tidak mengeluarkan Perpu yang jauh dampaknya lebih besar secara persepsi publik daripada mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rumit seperti itu sampai adanya tumpang tindih peraturan dengan PPN BM. Ini karena apabila Pak Prabowo ini mengeluarkan Perpu, itu akan memberikan pesan kepada publik kalau kebijakan yang dikeluarkan di pemerintahan Pak Jokowi itu keliru. Nah, saya duga persepsi ini yang dihindari gitu.
sehingga Pak Prabowo memilih melakukan akrobatik seperti adanya surat dari Kemenkyu yang adanya angka 11/12 atau mengatakan PPN untuk hanya barang mewah begitu. Karena memang kita ketahui secara politik naiknya Pak Prabowo menjadi presiden ini banyak dibantu dalam tanda kutip di endorse oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin beliau melihat sangat tidak elok menampilkan komunikasi publik seperti itu ketika dia mengeluarkan Perpu yang nantinya ini menjadi bola salju untuk menciptakan persepsi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu keliru. Jadi itu satu hal memang kalau kita melihat dari studi perspektif komunikasi politik soal kenapa tidak mengeluarkan Perpu saja supaya ya udah mudah aja gitu PPN ini batal, karena ada interpretasi semacam itu. Ini soal menjaga image ataupun marwah daripada Pak Jokowi itu sendiri. Itu satu hal. Hal keduanya adalah ini menjadi pembahasan banyak pihak ya. Kenapa pemerintah alih-alih melakukan meningkatkan pajak progresif dalam artian menaikkan pajak bagi orang-orang kaya? Karena kita tahu misalnya 10 orang terkaya di Indonesia itu kayaannya sampai ratusan bahkan ribuan triliun gitu. Kalau pajaknya dinaikkan daripada alih-alih menaikkan PPN yang imbasnya itu kepada semua masyarakat, kenapa tidak dilakukan peningkatan pajak bagi orang kaya atau bahkan meningkatkan pajak untuk perusahaan-perusahaan besar? Ini kan menjadi pertanyaan yang common atau yang umum di benak publik. Kenapa terjadi ketidakadilan seperti itu? Kembali lagi mengutip judul buku Pak Prabowo di belakang saya, Paradoks Indonesia. Apakah Pak Prabowo ini paradoks juga? Daripada dia meningkatkan pajak orang kaya, orang super kaya, dan perusahaan-perusahaan, justru dia mempertahankan kenaikan PPN gitu. Bahkan per 1 Januari terjadi kenaikan BBM non-subsidi, Pertamax itu naik sebesar Rp400. Itu kenaikan yang cukup besar saya kira ya. Dan karena hebohnya berita PPN ini, kenaikan BBM itu menjadi tidak mendapatkan atensi publik karena isunya itu tertutup. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, kenapa PPN yang justru disasar bukannya pajak bagi orang super kaya ataupun perusahaan yang begitu besar? Ini juga sebenarnya alasannya lebih kepada alasan politik ekonomi sebenarnya. Karena kalau misalnya Indonesia itu meningkatkan pajak untuk pengusaha-pengusaha besar dan perusahaan-perusahaan besar, ini itu buruk bagi persepsi investasi. Jadi salah satu tawaran yang digunakan negara agar pihak-pihak luar, perusahaan misalnya, itu mau berinvestasi di negaranya, ya ini pajaknya itu nggak tinggi. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ini meningkatkan pajak untuk orang super kaya atau perusahaan-perusahaan yang begitu besar, realisasi investasi itu tidak akan meningkat gitu. Bahkan ada ketakutan bagi pengusaha-pengusaha untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia gitu. Jadinya memang ada semacam paradoksal memang kalau memang harus diakui antara jargon soal patriotisme membela rakyat kecil dengan realita ekonomi bekerja. Karena memang kaedah berjalannya ekonomi seperti itu. Kalau memang Pak Prabowo itu benar-benar konsisten gitu dengan pidatonya soal misalnya kita arahkan ke pajak progresif, ada konsekuensi ekonominya yang seperti yang tadi, mengurangi minat investor, mengurangi minat perusahaan-perusahaan besar, yang mana ini tuh justru buruk bagi ekonomi secara keseluruhan. Karena ketika adanya kurang investasi, realisasi investasi yang masuk, maka berarti perputaran uang di Indonesia juga tidak akan meningkat. Saya rasa ini perspektif yang bisa kita lihat dari PPN 12% yang sedang viral beberapa minggu terakhir ini. Jadi pertama ini soal komunikasi politiknya. Kenapa Pak Prabowo tidak mengeluarkan Perpu, tetapi justru menggunakan akrobatik komunikasi yang begitu rumit? Karena tadi interpretasi saya, ini untuk menjaga mungkin menjaga marwahnya Pak Jokowi, karena ketika Perpu itu dikeluarkan seolah Pak Prabowo itu mengatakan kebijakan Pak Jokowi itu keliru. Kemudian yang kedua soal kenapa PPN bukannya pajak untuk orang super kaya ataupun perusahaan-perusahaan besar, karena ini untuk menjaga iklim persepsi investasi, yang mana tentunya
kita tahu efek dominonya pada perputaran uang skala nasional. Saya kira itu yang menarik untuk pembahasan. Jadi ya ada dua perspektif itu yang saya kira belum banyak dibahas soal PPN 12%. Terima kasih.